Ya, pemirsa, saya mau bertanya nih ke Anda, para perempuan, dan Naila sebagai perempuan juga. Kalau belanja biasanya berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Dua-duanya, tapi tergantung uangnya sih. Oke. Nah itu, tapi kita akan lihat nih sebetulnya seperti apa dalam provokatif mindset. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, setelah ini juga Newsline masih akan berlanjut bersama rekan saya Dade Salampesi di segmen berikutnya usai Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Guys, belanja itu kebutuhan atau keinginan sih? Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Apa bedanya dengan keinginan? Kaos banyak warna, semua warna bagus. Mau yang mana? Tergantung suasana hati sih sebenarnya. Ada kebutuhan dan keinginan, cuma kalau misalkan balik lagi nih kalau ada diskon atau apa, kita lebih seringnya lapar mata sih mas gitu. Kalau menurut saya sih sesuai kebutuhan, karena kebutuhan kita kalau misalkan kita emang lagi butuh apa-apa, pasti kita otomatis langsung belanja. Tergantung sih kalau misalkan belanja ya sesuai kebutuhan, cuman kalau misalkan keinginan nggak terlalu, kalau misalnya lagi pengen sih ya beli kayak sesuai keinginan, tapi lebih ke kebutuhan sih. Guys, belanja itu kebutuhan atau keinginan sih? Nih, cincin bisa pakai satu, kenapa pakai dua? Celana bagus, rok juga bagus, kaos banyak warna, semua warna bagus. Mau yang mana? Kebutuhan dan keinginan jika mau diturutin gak habis-habisnya. Kebutuhan memang keharusan, tapi ada kebutuhan yang emergency atau urgency, tapi ada kebutuhan kan yang bisa ditunda juga. Contohnya sepatuku, sepatu baru, kemarin jalan, haknya masuk ke lubang sehingga lecet. Aku kebutuhan atau keinginan? Aku pengennya beli baru supaya orang gak lihat, tetapi sesungguhnya dari depan tidak kelihatan sama sekali. So, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Apa bedanya dengan keinginan? Ada keinginan yang pengen difulfill sekarang juga. Ada keinginan bisa ditahan nanti saja. Beli sekarang, pakai barangnya sekarang. Atau tunggu sale, irit uang. Berarti kebutuhan dan keinginan keduanya bisa langsung harus dipenuhi, tetapi bisa juga ditunda. 250. Mas, oke ya, kasih. Buat yang tidak ada masalah keuangan, tidak pernah menjadi masalah kapan mesti menunggu beli atau langsung beli. Tapi untuk yang pas-pasan, sudah tahu lah ya, kapan mesti langsung beli, kapan mesti tunggu beli. Jika kita hidup pas-pasan, kosakata keinginan adalah kosakata terakhir yang dimasukkan dalam hidup kita. Sebab jika tidak, sampai kapan kita bisa naik kelas, naik taraf hidupnya? Nah, sekarang sudah tahu dong, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, kapan itu kebutuhan, dan kapan itu keinginan. Meski Jawa Barat masih menerapkan PSBB, nyatanya ribuan warga masih nekat mengantre untuk berburu kebutuhan lebaran di pusat perbelanjaan. Bahkan tak sedikit yang datang sejak 1 jam sebelum mal dibuka. Seperti yang terlihat di depan pintu masuk salah satu mal Jalan Perintis Kemerdekaan Ciamis, Jawa Barat, Kamis siang. Oh, ngantri belanja ya, Bu? Buat apa sih belanja, Bu? Dipakai lah kebutuhan. Buat lebaran ya? Saat mengantri pun, tak ada penerapan jarak sosial, padahal sejumlah petugas Satpol PP sudah disiagakan. Meski begitu, pihak pusat perbelanjaan juga memperlakukan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, wajib mencuci tangan, dan pembatasan pengunjung dalam toko maksimal 150 orang. Penanganan penyebaran tidak boleh ada kerumunan. Tapi penanggulangan dampaknya usaha, terutama di sektor usaha, harus ada kan itu. Tapi kita atur jaga jarak ya, supaya sama-sama enak lah. Pemandangan serupa juga terjadi di pasar tradisional di kota Mataram. Kondisi pasar membludak. Warga berburu kebutuhan dengan berdesakan tanpa menerapkan aturan physical distancing serta tidak menggunakan masker. Petugas gabungan yang sedang melakukan razia dengan tegas mengusir warga yang membandel tidak mengenakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
Beginilah aktivitas Mamah Nabhan, warga Purwakarta, Jawa Barat saat mengisi waktu di rumah di tengah pandemi COVID-19. Ibu rumah tangga yang sebelumnya berjualan mie ayam dan bakso bersama suaminya ini sengaja memilih berhenti berjualan lantaran sepi pembeli sekaligus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah selama wabah. Sejak awal wabah virus corona melanda, Mamah Nabhan mulai membeli benih lele untuk dibudidayakan di ember. Bagian atas ember sengaja ia tanami kangkung dengan memanfaatkan air dalam ember ikan lele sebagai media sekaligus sumber pupuk alami. Hasilnya, kini tanaman kangkung maupun ikan lele sudah bisa dipanen untuk dikonsumsi sendiri tanpa harus keluar rumah. Kalau kangkung sih setiap 2 minggu sekali bisa dipanen. Kalau lele harus usianya 3 bulan. Selain memelihara ikan lele dalam ember yang dipadukan dengan tanaman kangkung, Mamah Nabhan juga memanfaatkan lahan sempit di samping rumahnya untuk menanam cabai, serai, salam, hingga lengkuas. Alhasil, keluarga Mamah Nabhan juga bisa memenuhi kebutuhan bumbu dapurnya tanpa harus keluar rumah. Sambil berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir agar hidup dapat kembali berjalan normal. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Dan anak-anak ibu semua jangan lupa untuk mencatat di buku catatan ya. Selamat bekerja. Terima kasih.